Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kita Geraha Mualaf TV, Geraha Mualaf, Edi Prayitno dan Menahem Ali Official. Seperti biasa, setiap malam Jumat kita mengadakan kajian yang menarik. Dan pada malam hari ini saya masih ditemani oleh Ustadz Menahem Ali. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau minggu yang kemarin kita sudah membahas soal istri Nabi Ismail, kali ini ada yang request minta pembahasan istri Nabi Ibrahim yaitu Ibu Hajar. Mungkin Ustadz Ali punya referensi soal ini. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih Pak Edi. Pembahasan malam ini sebetulnya masih ada keterkaitan pembahasan kita pada pekan yang lalu mengenai sosok wanita yang kebetulan ini bukan hanya membahas personal dari sang wanita itu sendiri, tapi juga membahas keluarga besar dari seorang nabi besar yang bernama Ibrahim alaihissalam. Pekan yang lalu kita konsentrasi pada data terkait siapa sebenarnya istri Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian kita sudah menjabarkan secara dokumen dari data internal maupun data eksternal. Kalau kita bahas mengenai data internal, kita menemukan nama dari Nabi Ismail, maksudnya nama dari istri Nabi Ismail yang kita sudah jabarkan kemarin adalah Sayyidah binti Sayyidah binti Mudad bin Amru al-Jurhumi. Itu yang kita bisa baca dari dokumen Islam. Kemudian para netizen sekaligus rekan diskusi kita dari dunia maya merasa keberatan kalau kita mengutip dokumen-dokumen di luar Islam. Karena dikhawatirkan itu akan mencidrai dari Islam itu sendiri. Padahal sebetulnya kajian kita itu mencoba untuk mencari data-data pembanding itu dalam rangka justru bukan kita keluar dari Islam, tapi untuk semakin kita memahami dokumen Islam itu sendiri secara valid. Hanya saja perlu memang pembahasan yang lebih rigid. Nah, itulah sebabnya kemarin saya punya salah satu pemahaman bahwa istilah Sayyidah binti Amru binti Mudad binti Amru al-Jurhumi itu sebetulnya bukan nama, tapi merupakan gelar. Sehingga kalau ini dikomparasi, dibandingkan sekaligus dikuatkan dengan data eksternal, ternyata menyebut nama, yakni nama Fatimah. Lebih tepatnya namanya Fatoma atau Fatima, tidak Fatimah. Kalau Fatimah itu bahasa Arab, dialek bahasa Arabnya. Sementara Fatoma atau Petima itu bahasa Ibraninya. Yang kita baca dari Targum Yonatan ben Uziel. Nah, dari pembahasan dokumen internal dan eksternal, kemudian kita punya analisa bahwa kemungkinan besar tokoh yang bernama Fatima itu nasabnya disambungkan kepada kaum Jurhum. Bisa jadi seperti itu. Sehingga memang dokumen data Yahudi ini tidak bertabrakan dengan dokumen Islam. Tapi kalau seandainya ada yang keberatan dengan ini, kita juga tidak mempersoalkan itu. Kalau dianggap bahwa istri Nabi Ismail dari kalangan kaum Jurhum, karena ada penguatan data internal seperti itu, ya silakan. Jadi ada dua alternatif. Mengenai mana yang lebih valid, itu terserah pada pembaca. Kalau dikatakan Fatimah versi bahasa Arab itu diambil dari bahasa Arab, ya ada benarnya juga, ya kan? Ada benarnya juga dari kata Fatoma
Fatoma itu bahasa Arab yang arti harfiahnya di sapi. Bisa jadi, tapi masalahnya ini kajian linguistik semata-mata. Tapi kalau kajian linguistik semata-mata, ini menjadi problem karena Ismail itu pertama asalnya juga bukan orang Arab, bukan dari kalangan Hijaz, tapi keturunan dari bangsa Akkadia Ya. dan Irak. ibunya dari Mesir. Irak ya Akkadia ya. Ya, Akkadia itu Irak. Sehingga istrinya pun kalau berasal dari luar Arab yang bernama Fatima dari tradisi Koptik juga tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ya. Tapi persoalannya ketika dikaji dari sisi linguistik itu mereka keberatan karena istilah Fatoma itu dari bahasa Arab sehingga disimpulkan istri Ismail itu pasti orang Arab dan itu dari Arab Jurhum. Nah, itu problemnya di situ. Nah, kalau ini kita berpatokan pada kajian linguistik bahasa Arab dan yang sedang kita bahas malam ini adalah istri Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu kan istrinya juga disebutkan namanya Hajar. Dalam Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham yang beliau wafat tahun 150 Hijri, itu kan namanya Hajar. Betul enggak? Hajar, Sayyidah Hajar, kita kenal dengan sebutan seperti itu. Tapi seandainya ini, saya menggunakan argumentasi yang sama berdasarkan analisa linguistik tadi. Hajar itu kan juga bisa dianalisa dari sisi linguistik kebahasaan bahasa Arab. Hajar. Apa itu bahasa Arab ya? Bukan. Kalau saya boleh simpulkan juga bahasa Arab, nggak ada masalah kan? Kalau saya menggunakan pola yang sama, sebagaimana mereka keberatan kalau istri Ismail bukan orang Arab. Kita lihat, nama Hajar, kita kenal dengan istilah hijrah. Hijrah. Hijrah itu artinya apa? Pindah, migrasi, pergi. Bahkan dalam ayat Quran dikatakan, Inni muhajirun ila rabbi. Sesungguhnya aku orang yang berhijrah kepada Tuhanku. Ini omongan siapa? Ini pembicaraan siapa? Ini pembicaraan Ibrahim yang termaktub dalam Al-Quran. Inni muhajirun. Sesungguhnya aku ini orang yang berhijrah. Muhajir. Bahkan di dalam Al-Quran ada disebut muhajirin. Orang-orang yang berhijrah. Dari mana? Dari Mekah ke Madinah. Artinya apa? Itu kan bahasa Arab. Boleh nggak saya punya kesimpulan, Hajar itu bukan orang Mesir, Hajar itu orang Arab. Karena dikaji dari sisi bahasa Arab, kelihatan itu dari bahasa Arab. Hajara, muhajirun, muhajir, hijrah, akar katanya sama. Boleh nggak saya punya kesimpulan begitu? Dengan hanya menggunakan istilah bahasa Arab. Pakai patokan nama saja berarti ya? Bukan patokan nama. Patokan dari sisi bahasa. Fatima itu bukan orang Mesir. Oh iya. Tapi orang Arab karena itu dari kata Fatoma. Disapih. Hajar juga begitu. Bukan orang Mesir. Bukan orang Koptik. Tapi orang Arab. Karena dari kata yang sama. Kita kenal istilah muhajir, muhajirin, hijrah, hajar. Iya. Bahasa Arab. Kira-kira argumentasi saya seperti itu masuk akal enggak? Ya, kalau dilihat dari bahasa mungkin masuk akal ya. Masuk akal dari si bahasa. Tapi dari si historis masuk akal enggak? Sejarah atau historis tidak. Tidak masuk akal. Karena Hajar itu bukan orang Arab. Meskipun secara bahasa Hajar itu bisa diteliti dari bahasa Arab. Tapi masalahnya, apakah tokoh historis yang bernama Hajar, istri Nabi Ibrahim, tokoh historis yang bernama Fatima, istri Nabi Ismail, itu juga dari bahasa Arab, dari orang Arab, kan juga problem di situ. Jadi penguasaan bahasa Arab, sekali lagi Pak Edi, tidak cukup. Perlu pembahasan yang lintas batas. Saya tidak menafikan orang yang terlalu menggebu-gebu seakan-akan tradisi Islam itu sudah fix Arab semua gitu ya. Bahwa itu pasti valid. Ya perlu kita berpikir kritis Pak Edi.
Karena paling tidak dokumen kita, Sirah Nabawiyah itu, atau Sirah Ibnu Ishaq, itu kan dokumen sejarah sirah Nabi yang paling awal, paling tua. Ya. Itu pun ditulis 100 tahun lebih pada masa Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, bayangkan. Artinya apa? Sedangkan yang kita bicarakan ini tokoh yang bernama Ismail, tokoh yang bernama Ibrahim, yang sebetulnya itu tokoh historis yang jaraknya itu sangat jauh. Ribuan tahun. Ya. Maka paling tidak kita menggunakan data yang mendekati era itu. Meskipun tidak sama persis eranya, tapi yang mendekati. Ya. Dan itu saya kira penting. Oke, kita kembali ke pembahasan mengenai istri Ibrahim. Siapa istri Ibrahim? Jawabannya semua Muslim pasti mengatakan namanya adalah Sayyidah Hajar. Kalau ada yang berkata Sayyidah Hajar itu orang Arab, karena dari nama Hajar bisa diteliti dari bahasa Arabnya, Hajar, Muhajir, Muhajirin, Hijrah, itu kan bahasa Arab. Kemudian disimpulkan pasti orang Arab, ini tentu saja kesimpulan yang tergesa-gesa. Maka perlu validasi penelitian historis. Nah, ternyata betul. Dari semua dokumen Islam mengatakan bahwa Hajar bukan orang Arab, tapi orang Koptik. Koptik di sini bukan Arab Koptik sekarang, Pak Edi, tapi Koptik pada masa pra-Islam. Karena pada masa pra-Islam, orang Koptik tidak bertutur dalam bahasa Arab. Jadi kalau ada orang Koptik sekarang ini, orang Arab Koptik, itu kan orang Koptik yang sudah diarabkan. Dan mereka bertutur sekarang dalam bahasa Arab secara lingua franca, sebagai bahasa bersama. Ketika menyebut Sayyidi bermakna itu suami, ya nggak ada masalah. Karena itu adalah cara berpikir lahjah versi Koptik. Tapi Koptik di sini Arab Koptik, bukan Koptik pada masa Fir'aun. Fir'aun kan tidak bicara bahasa Arab. Oke? Nah, di sini saya tidak terlalu cepat, Pak Edi ya. Jadi pembahasan dengan studi linguistik, studi bahasa, atau dirosah lisaniyah itu tidak cukup. Jadi sekali lagi, saya ingin tekankan sekali lagi. Nama Fatimah, kalau dari bahasa Arab, memang bisa ditelusuri. Tapi bukan berarti dia orang Arab, hanya berdasarkan analisis bahasa itu. Sebagaimana nama Hajar bisa ditelusuri dari bahasa Arabnya, tapi bukan berarti Hajar orang Arab. Oke? Nah, dokumen yang lebih senior, yang lebih tua, ya, kita bisa baca misalnya Alkitab. Bukan berarti ketika kita sudah, mulai nih bahas kitab-kitab di luar Islam, ya memang bagaimanapun juga kita tetap bersinggungan. Karena ini tradisi Timur Tengah. Ibrahim, Ismail, Ishak itu asalnya yang ada pertama kali dokumen ya dari Taurat. Iya. Mau tidak mau, diakui atau tidak diakui, nama Ismail pertama kali itu tercantum dalam dokumen apa? Ya jawabannya sederhana, dalam dokumen Yahudi. Islam belum ada. Kalau Islam, dokumen Islam itu baru muncul belakangan. Jadi kalau membahas mengenai Ismail, membahas mengenai Ibrahim, hanya berdasarkan Quran saja. Kalau dari sisi iman, iya sudah cukup. Tapi masalahnya kita kan tidak memberikan tausiah, Pak Edi. Yang sedang kita bahas ini bukan memberikan tausiah, kita sedang memberikan kajian akademik. Kalau kajian akademik itu bukan disuarakan di ruang tertutup, tapi disuarakan di ruang publik, diakses oleh banyak penganut agama macam-macam. Dan juga para peneliti juga. Dan para peneliti, baik mereka yang Kristen, yang Yahudi, apalagi yang Muslim. Semua itu membahas dari sisi yang valid. Jadi nggak mungkin hanya berdasar pada Quran saja. Kalau datanya Quran, jawabannya sederhana, sudah selesai, dan itu dalam bahasa tausiah. Tapi apakah kita berhadapan dengan generasi yang cukup dengan bahasa tausiah? Nggak cukup, kita butuh dengan bahasa riset.
bahasa penelitian, dan itu pasti pakai dokumen-dokumen pembanding. Nah, kita lihat dokumen pembanding, artinya dokumen eksternal ya. Siapa itu Hajar? Betul, nanti saya tunjukkan yang versi bahasa Arabnya ini Pak Edi. Kitab Kejadian pasal 16 ayat 1. Oke, saya baca dulu ya, yang versi bahasa Arabnya ini. Perhatikan di sini. Tolong disimak baik-baik di sini. Ini saya pakai dokumen eksternal ya, dokumen eksternal di luar Islam. Ini ada teks yang jelas ini tertulis. Pasal 16 ini kalau saya baca, wa amma Sarai zaujah Ibrahim, dan adapun Sarai istri Ibrahim, faqad kanat akhiran, dan sesungguhnya dia itu mandul. Jadi dia itu mandul. Siapa yang mandul? Zaujah Ibrahim, istri Ibrahim. Siapa namanya? Sarai. Nama aslinya itu Sarai. Nanti kemudian berubah menjadi Sarah. Oke. Wa kanat laha jariyah, dan adapun dia itu baginya, bagi Sarai itu seorang jariyah. Tahu jariyah? Budak. Oh, budak. Jariyah. Jariyah itu budak. Oh, alah. Saya pakai terjemahan bahasa Arab ini supaya orang paham dari sisi bahasa Arabnya. Jariyah. Jariyah mana? Jariyah Misriyah, budak dari Mesir. Jadi Sarai itu punya seorang perempuan, namanya belum disebut di sini ya, tapi statusnya sebagai budak Mesir. Siapa ini? Disebutkan itu. Namanya adalah ini, lihat, Hajar. Namanya Hajar. Hajar di sini kalau kita lihat teks Arabnya, kalau menggunakan argumentasi orang yang membantah itu, Pak Mufid namanya. Kemarin namanya Pak Mufid. Kalau menggunakan analisa bahasa Arab, saya boleh berkata Hajar itu orang Arab karena ini bisa diteliti dari bahasa Arabnya. Dan betul, dalam bahasa Arab muncul kan kata Hajar. Muhajirin, hijrah, itu kan bahasa Arab. Sama dengan Hajar. Kan sama. Boleh nggak saya berkata demikian? Bisa jadi. Bisa jadi. Tapi argumentasi ini lemah. Sama dengan Fatima. Diarabkan kemudian menjadi Fatima. Dari sisi bahasa Arab, bisa diteliti. Tapi apakah kemudian disimpulkan Fatima itu orang Arab? Belum tentu. Ini problem bahasa. Itulah sebabnya perlu validasi kritik historis. Jadi di sini disebutkan Hajar itu orang Mesir. Mesir di sini bukan Arab Mesir sekarang ya, yang sejak awal itu menggunakan bahasa Arab. Ya, jangan keliru di situ. Mesir di sini adalah Mesir pada masa era Firaun, pada masa zaman Nabi Musa, apalagi ini masa Nabi Ibrahim. Dan tulisannya hieroglif. Bahasanya disebut bahasa Koptik. Bukan bahasa Arab. Bukan bahasa Arab. Bahasa Arab sekarang dipakai di Mesir, itu setelah era Islam, penaklukan Islam. Makanya di sana itu masih dipakai bahasa Koptik itu di gereja. Karena waktu itu kan sudah ada gereja Koptik. Dan bahasanya bahasa Koptik. Tapi sekaligus pakai tausiah, pakai bahasa Arab. Jadi ada dua bahasa di sana yang dipakai. Bahasa asli orang Mesir, bahasa Koptik, dan bahasa negara, karena sudah dikuasai Islam waktu itu, maka menjadi bahasa nasional. Nah, itulah bahasa Arab. Oke. Jadi sekali lagi, Hajar itu orang Mesir. Ini teks yang kita bisa baca dari dokumen eksternal. Oke, jelas ya. Kalaupun ada yang tidak sepakat bahwa Hajar itu bukan orang Mesir, tapi orang Arab, ya monggo saja. Saya juga tidak melarang. Tapi kan orang itu mencari data yang lebih valid. Bukan sekedar pokoknya. Kan boleh memilih. Mau pendapat yang mana? Saya pun kan tidak memaksa setiap orang. Tapi saya menggunakan data-data ini sebagai cara untuk meneliti mana kira-kira yang lebih mendekati pada kebenaran. Oke? Nah, kalau di sini dikatakan Hajar itu jariyah Misriyah,
jariyah atau budak orang Mesir, pertanyaannya sekarang, apakah betul Hajar itu adalah budak dari Mesir? Iya. Kalau kita lihat dokumen Islam nih, saya bicara dokumen Islam, tradisi ulama kita. Mereka ketika memahami siapa itu istri Nabi Ibrahim, sepakat dengan dokumen ini. Bahwa Hajar itu budak Mesir. Di kitab apa itu? Ditulis di mana? Kitab para ulama menyebutkan secara sorry bahwa dia itu adalah statusnya jariyah. Dengan menggunakan kata-kata jariyah. Memang betul, kita bisa baca dari Tarikh At-Tabari dan kitab-kitab lain menyebutkan jariyah. Jariyah itu budak Mesir. Dan ini sudah menjadi pengetahuan umum. Baik itu di pesantren-pesantren begitu, Pak Edi. Di Indonesia apalagi, sudah paham. Jadi, Hajar itu budak dari Mesir. Jariyah dari Mesir. Pemberian dari Fir'aun itu ya? Enggak ada kaitan dengan Fir'aun. Enggak ada kaitan. Enggak ada kaitan dengan Fir'aun, pokoknya budak dari Mesir. Jadi kira-kira kalau dikatakan Hajar itu budak dari Mesir, ini negatif atau positif? Negatif. Tapi ini menjadi problem ketika kita cross-check dengan data-data yang lebih tua. Benarkah Hajar itu sekedar budak dari Mesir? Atau memang betul-betul dia budak dari Mesir yang kemudian diambil sebagai istri oleh Nabi Ibrahim atas perintah Sarah. Ternyata kalau kita lihat dokumen lebih senior lagi, ternyata nggak ada itu pembicaraan bahwa Hajar itu budak dari Mesir, Pak. Disebut budak tidak ada ya? Tidak disebut budak, Pak ini. Nah, dari sinilah orang mulai berpikir, benarkah dokumen Islam ini sudah valid, sudah oke, sudah tidak perlu divalidasi dengan data yang lebih kuno lagi. Itu kan penting. Ternyata kalau kita bongkar-bongkar data tradisi Yahudi, nah nantilah Yahudi lagi, Pak. Nah, memang sumbernya dari sana ya? Iya, kalau tradisi Kristen memang disebut budak, Pak Edi. Jariyah Misriyah. Budak dari Mesir. Ya. Cukup selesai di situ. Ini dokumen Kristen. Nah, masalahnya ketika kita cross-check dengan dokumen Islam, sama dokumennya. Menyebutkan budak juga. Budak Mesir. Padahal itu konotasinya negatif. Ya, pas negatif, bukan positif. Dan itu dipakai orang-orang Kristen untuk mengatakan bahwa keturunan Nabi Muhammad itu dari seorang budak. Nah, memang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kalau dari konteks seperti ini keturunan budak, Pak Edi. Makanya. Nah, kira-kira itu mengganggu nggak pikiran kita sebagai Muslim? Kalau tidak mengganggu ya silakan saja dipahami. Mau Nabi Muhammad itu orang Arab Yaman, silakan. Mau Nabi Muhammad keturunan budak, monggo silakan. Saya tidak menghalangi. Kan itu pendapat dan pendapat itu kan tidak tunggal, bisa beragam. Tapi saya memberikan alternatif. Ada dokumen yang lebih tua, dokumen yang lebih mendekati era sebelumnya, yakni tradisi Yahudi, justru menyebutkan Hajar bukan budak, Pak Edi. Oh, justru orang Yahudi malah memuliakan. Nah, hal seperti ini sudah diketahui tidak oleh umat Islam. Kalau di Alkitab tadi kan istilahnya masih ditulis budak. Ya? Budak dari Mesir. Tapi kalau tradisi Yahudi tidak menyebut budak dari Mesir. Padahal Alkitab itu juga ambil dari kitab Yahudi. Nah, itulah sebabnya. Kalau tradisi Yahudi, coba perhatikan di sini. Pada ayat yang sama, ketika menyebutkan apa? Sifhat Misrid. Sifhat Misrid, bahasa Ibraninya, Pak Edi. Kan di pasal 16 ya, ayat pertama tadi, kan teks aslinya begini. Wasarei eset Abram. Dan adapun Sarai, istri Abram, lo yalda, tidak punya keturunan. Belum punya keturunan. Jadi lo yalda lo. Dia tidak punya keturunan. Walaf sifhat misrid. Dan bagi dia, yakni bagi Sarai, sifhat misrid, seorang sifhat dari Mesir. Nah, masalahnya sifhat itu apa? Kalau budak, evet dalam bahasa Ibrani. Budak, evet, hamba.
Kalau Tapi di sini tidak disebut sifat. Ya, tapi disebut apa? Disebut dengan istilah yang sangat jelas, yakni maidservant. Apa itu? Kalau bahasa kita. maid servant, apa itu? Apakah budak? Apakah pembantu? Ini asisten rumah tangga. Maid servant. Bahasanya masih netral, Pak Edi. Sifat. Asisten itu. Iya. Kalau pembantu, budak, negatif atau positif? Negatif. Kalau asisten rumah tangga, Ya, asisten masih netral kan? Masih netral. Nah, karena dia yang namanya si Hajar ini disebutkan begini. Bat paro hayata. Bat itu artinya anak perempuan atau putri. Paro ya Fir'aun. Putrinya Fir'aun. Jadi putrinya Fir'aun. Oh. Jadi dia itu disebut Bat paro hayata. Dia itu adalah putri Fir'aun statusnya. Ini kadang-kadang kalau dengar Fir'aun kan konotasinya seperti Fir'aun di zaman Musa, padahal ini beda ya. Fir'aun di zaman Abraham, bukan Fir'aun di zaman Musa. Soalnya kalau dengar nama Fir'aun itu orang udah alergi nih. Wah, ini orang Fir'aun. Dikira Fir'aun cuma satu gitu. Dikira Fir'aun tuh jahat semua. Iya. Ada Fir'aun yang bertauhid, ada Fir'aun yang politis. Jadi Fir'aun tuh gelar, Pak Edi. Gelar. Kekuasaan di Mesir, Cuman penguasanya namanya disebut Fir'aun. beda-beda ya. Paro, disebut Paro. Paro ya. Jadi ini sekedar informasi bahwa Hajar itu adalah putri Fir'aun. Yang kemudian diberikan kepada Sarai sebagai asisten beliau, asisten pribadi atau aspri. Ya. Tahu aspri? Nah, asisten pribadi dari Sarai. Jadi ini kelas tinggi, Pak Edi, sebetulnya. Kalau budak itu di zaman itu kan memang stempelnya budak. Iya. Bisa dijual belikan. Nah, itulah yang kemudian harus kita cermati. Apa yang dimaksud dengan kajian eksternal seperti ini dari tradisi yang lebih tua, yakni tradisi Yahudi, malah menyebutkan sebagai putri Fir'aun. Sehingga wajar ketika kita bisa membaca teks Alkitab, saudara kita kaum Kristiani, kan menyebutkan bahwa Ismail punya 12 anak laki-laki. Semuanya itu menjadi raja-raja. Kalau menjadi raja-raja atau menjadi pangeran-pangeran, itu kan berarti memang dia ada darah biru. Ya, keturunan bukan orang sembarangan. Keturunan bukan orang sembarangan. Karena dia keturunan Ismail dari seorang perempuan yang bernama Fatema. Nah, Fatema itu juga dari Bat Paro, dari anak perempuan Fir'aun juga. Dari mana? Dari Mesir. Nah, kenapa bisa begitu? Karena ibunya juga yang bernama Hajar juga dari Bat Paro Hayata, anak perempuan Fir'aun juga. Jadi ini ada argumentasi yang saling melengkapi. Sehingga kalau anaknya Ismail menjadi raja-raja, itu bukan tiba-tiba menjadi raja, tapi ada hubungan nasab. Ya, dengan bibitnya udah bibit unggul itu. Ya otomatis karena ada hubungan nasab, ada hubungan silsilah dengan orang besar dari keluarga Fir'aun. Jadi sangat tidak mungkin seorang siapa itu? Budak. Fatima Dari seorang itu budak. orang biasa. Hajar itu budak sahaya, sekedar itu. Tidak mungkin, Pak Edi. Dan itu bukan asumsi. Kita kan bicara bukan asumsi. Ada datanya. Ada data. Datanya dari mana? Tradisi Yahudi jelas menyebutkan Bat Paro Hayata. Tapi kalau nama Fatima diambil dari bahasa Arab, nama Hajar diambil dari bahasa Arab, itu analisis linguistik yang baru dalam konteks asumsi. Karena tidak dikuatkan dengan data historis. Iya kan? Sejarah membuktikan itu. Kalau hanya nama ya repot. Soalnya di zaman itu ribuan tahun yang lalu, di zaman Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, itu Arab itu memang belum sudah terbentuk, Bali. Ya, kalau kita lihat data-data lebih awal, Pak Edi, ya justru ini lebih menarik malahan. Kenapa? Kalau tradisi Islam nih, yang disebut Arab itu ada Arab
Aribah, ada Arab Musta'ribah. Ini globalnya saja ya. Maksudnya Arab Aribah itu Arab sebelum Nabi Ismail alaihissalam. Orang-orang Qahtan, orang-orang Yaman disebut Arab Aribah. Oh, iya. Ini tradisi Islam nih. Ya. Saya bicara tradisi Islam. Sedangkan keturunan Ismail, ya itu nanti disebut Arab Musta'ribah. Yang menurunkan orang-orang orang Arab suku Quraisy itu Arab 12. Musta'ribah. Oh, gitu. Jadi sama-sama disebut Arab, baik itu keturunan Ismail maupun keturunan dari Yaman yang bukan itu, ya. keturunan Ismail. Termasuk dari Yaman. Dari Yaman itu. Ini dokumen Islam. Tapi yang lebih menarik, justru saya sudah tulis buku ini. Sekarang sedang naik cetak. Justru dokumen yang lebih awal yang disebut Arab dengan istilah Arab dalam bahasa Ibrani itu hanya keturunan Ismail. Oh, hanya khusus keturunan Ismail. Iya. Jadi kalau bukan keturunan Ismail, tidak disebut dengan suku masing-masing. Oh. Misalnya orang Arab Yordan, kita sebut sekarang Arab Yordan, Arab Syria, itu dia disebut Arab. Disebut ya Asyur, orang Aram, orang Filistin. Bukan disebut orang Arab kan. Filistin, bukan, tapi orang Filistin. Dan mereka menggunakan bahasa masing-masing. Yang menggunakan bahasa Arab itu malah, ini, yang disebut Arab nih, hanya keturunan Ismail. Yang dari 12 suku raja. Iya. Oh. Kan menarik seperti ini. Jadi, kalau dokumen yang lebih lama, ya, sebelum dokumen Islam nih, malah yang disebut Arab. Itu hanya orang-orang keturunan Ismail. Ini saya belum bahas secara tuntas loh Pak Edi. Panjang bacaan itu. Ya? Panjang. Iya, iya. Jadi cara pandang kita bergeser. Bergeser. Ya. Oke. Sekarang kita lihat data yang lebih tua lagi. Ini kan kalau dokumen Yahudi itu kan kita merujuk pada karya Rashi tadi ya. Ini kita baca dari karya Rashi. Rashi itu rabi besar, namanya Rabbi Shlomo bin Yitzhak. Menyebut Bat Paro Hayeta. Tapi itu bukan pendapatnya Pak Edi. Oh, itu bukan pendapat. Bukan pendapat. Dia hanya mentransmisi dari dokumen-dokumen sebelumnya. Karena begini Pak Edi, jangan sampai kita salah memahami. Di dalam tradisi Islam, itu data itu tidak tiba-tiba muncul dari pernyataan seseorang. Dia itu ada sanad, ini dari siapa, ini dari siapa, ini dari siapa, terus begitu. Kayak dengan ilmu hadis, begitu kan? Ya. Tradisi Yahudi juga sama. Tradisi Yahudi itu juga ada sanad. Sampai ke Nabi Musa itu ya. Iya, makanya nanti disebut ada istilah Mishnah. Mishnah itu adalah sama dengan musnad, sama dengan hadis. Itu ada sanad-sanadnya Pak Edi. Sampai ke Musa, sampai ke Iya, Lewi, karena ya. Musa itu menerima dua pilar utama pewahyuan. Pertama Torah Sebe'alpe dan Torah Sebikhtab. Torah Sebe'alpe, Torah Sebikhtab itu Taurat yang tertulis, yaitu ya kitab Kejadian, kitab Keluaran, kitab Imamat, kitab Bilangan, kitab Ulangan. Itu Torah Sebikhtab, Torah yang ditulis langsung. Tapi ada juga Torah Sebe'alpe, Torah yang dilisankan, diwariskan secara lisan. Kan hadis begitu, awalnya nggak ditulis. Iya kan? Diwariskan secara lisan, yang pada akhirnya ditulis. Tapi kan belakangan. Awalnya nggak ada. Awalnya nggak ditulis. Sama dengan tradisi Yahudi, Torah Sebikhtab. Nah, Torah Sebe'alpe itu salah satunya bicara bahwa Abraham punya istri yang namanya Hagar, itu memang keturunan Fir'aun, putri Fir'aun. Itu dari Torah Sebe'alpe, Torah yang dilisankan. Dan itu dikutip oleh Rabbi Shlomo bin Yitzhak yang disebut Rashi. Jadi itu bukan pendapat Rashi. Jadi kalau ada saudara kita kaum Kristiani yang mengatakan itu pendapatnya Rashi, nah berarti dia nggak paham dengan tradisi Yahudi. Itu bukan pendapatnya Rashi. Itu pernyataan Rashi berdasarkan sanad guru dari guru-gurunya sebelumnya. Sampai pada akhirnya mentok kepada pernyataan Nabi Musa alaihissalam. Dan dokumen yang paling awal yang sampai kepada kita nih, itu dokumen The Dead Sea Scroll. Oh, yang ditemukan di naskah-naskah Laut Mati. Ya. Naskah-naskah Laut Mati itu, kalau yang versi Indonesia sudah diterbitkan oleh Serambi, seingat saya. Ini bukan promosi, Pak. Penerbitnya Serambi. Kalau tidak salah, judulnya itu
naskah-naskah Laut Mati judulnya. Ya. Yang Tapi pernah, baru jilid pertama, yang pernah padahal dibahas oleh Bambang Nursena itu ya. ya salah satunya. Tapi yang versi aslinya itu lebih tebal, Pak Edi. Nah, saya kebetulan punya manuskripnya yang sudah dibuatkan bentuk hurufnya yang dalam bentuk modern sekarang. Tapi berdasarkan manuskrip. Kalau manuskripnya tersimpan di Israel sampai hari ini. Iya. Ya, tapi sudah dibuatkan edisi studies-nya. Jadi istilahnya biblical studies-nya sudah dibuatkan. Jadi the Dead Sea Scrolls Study Edition. Jadi ini edisi studi mengenai naskah-naskah Laut Mati. Aslinya kayak begini tulisannya. Nah, kalau tulisan kayak begini susah orang membaca, ya, karena tulisan tangan. Tapi kalau dibuatkan dalam bentuk ketikan, lebih gampang dibaca. Nah, bentuknya kayak apa? Huruf Ibrani ya? Ya, hurufnya Ibrani. Ya, kayak begini. Dan itu termaktub di dalam dokumen yang disebut Satuki Apokryphon Genesis. Maksudnya begini, ini adalah naskah yang ditemukan di gua pertama. Gua Qumran itu ada 11 gua. Iya. Jadi ada 1 ki, ada sampai 11 ki. Ini disebut 1 ki. Jadi ini ditemukan di gua pertama tahun 1947. Dan ditemukan, Pak Edi. Di wilayah Mesir ini ya? Bukan, di wilayah Israel. Israel ya? Ya. Nah, perhatikan di sini. Ini betul-betul penting. Jadi, kalau di dalam teks ini menyebutkan, ini ada versi Inggrisnya juga, nanti bisa dicek ya. Jadi kalau diterjemahkan begini deh, saya tunjukkan versi Inggrisnya aja. Sang raja itu, ya, kemudian mengembalikan kepada Abraham, yakni Sarah itu dikembalikan, dengan membawakan selain Sarah, itu apa? Pertama, disebutkan emas, kemudian perak, kemudian kain lenan, dan juga putrinya. Siapa itu? Hajar. Itu kitab Kejadian ada itu ya? Nah, ada. Kalau di dalam kitab Kejadian hanya disebutkan diberikan emas, perak, kain lenan, dan budak-budak. Oh, budak ya. Tapi yang aslinya malah tertulis putri ya? Disebutkan putri Firaun itu sendiri, yakni Hagar. Ini coba perhatikan teksnya ini di sini. Di sini ada kata-kata Wayahaflah, dan adapun Wayalaflah mal'ah. Malkah itu artinya sang raja. Dan adapun sang raja memberikan kepadanya, apa itu? Khesef, bedahaf, perak dan bedahaf, dahaf. Ini bahasa Ibrani, bahasa Arabnya apa? Dahaf. Dahaf itu apa? Emas. Sama kan? Oh. Dahaf. Bahasa Ibraninya dahaf. Arabnya dirham. Enggak, Arabnya dahaf. Oh, emas itu ya? Emas. Jadi, kesef bedahaf. Syagi, kemudian welabos, dan juga pakaian. Bahasa Arabnya apa? Libas, libasun. Di sini disebut welabos, segi, di, dan seterusnya, sampai di sini disebutkan ada kata-kata apa? Lehagar, termasuk juga Hagar. Hagar diberikan. Ini dokumen Dead Sea Scroll. Kalau yang di Kejadian tuh pasal berapa, Pak Ali ya? Kalau nggak salah 16 berapa ya? 16-12. 16-12 ya? Mungkin nanti bisa dicek ya. Bukan, Ali. Seorang laki-laki lakunya keledai liar ini. Oh iya, data. Kejadian 12-16. Bukan 16-12. 12-16. Fir'aun menyambut Abram dengan baik-baik karena ia mengingini perempuan itu. Dan maksudnya Abram mengingini siapa? Perempuan itu ya Sarah ya. Dan Abram mendapat kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan onta. Ada nggak disebut Hajar di situ? Tidak ada. Hanya budak laki-laki dan perempuan. Nggak ada disebut Hajar kan? Padahal ini kan
cetakan ini harusnya yang harusnya harusnya meniru ya, apa itu menulis sesuai dengan yang Dead Scroll lebih tua itu kan ya. Ya Dead Sea Scrolls lebih tua. Tapi terjemahan di sini beda ya dengan itu ya. Ya memang faktanya begitu. Saya tidak bisa berasumsi. Makanya orang-orang Kristen sampai sekarang mengatakan Ibu Hajar itu adalah budak karena Iya. di Alkitab tertulis budak di sini. Padahal kitab yang tertua yang ditemukan di Gua Qumran malah menyebutkan putri ya. Iya. Dan itu disebutkan nama. Ya ini siapa? Namanya disebut Hajar. Hajar. Di sini tidak disebutkan namanya. Jadi putrinya disebut Hajar di situ. Iya, iya. Padahal itu dokumen lebih tua dan itu harusnya ini kan ikut dokumen itu. Seharusnya. Itulah sebabnya tadi Pak Edi. Saya kan sederhana sebetulnya. Iya. Pembicaraan saya itu sederhana. Mana dokumen yang lebih tua? Iya. Kalau dokumen yang lebih tua dianggap itu belum tentu valid, ya nggak apa-apa. Kalau dianggap tidak valid, terus yang valid yang mana? Yang valid ya dokumen Islam. Apa dokumen Islam? Menyebutkan apa? Budak. Budak. Ya sudah, anggap saja Hajar itu budak. Sama kan dengan dokumen Kristen menyebutkan Hajar itu budak. Itu dirubah dan itu direndahkan nih. Yes, ya kalau konsekuensinya dokumen Islam menyebutkan dia seorang budak, budak perempuan yang kemudian menjadi istri Ibrahim. Jadi Hajar itu budak statusnya sebagaimana dokumen Islam. Ya silakan diterima. Tetapi dokumen Yahudi malah lebih valid, yang lebih tua itu menyebut putri ya, bahkan menyebut nama. Iya, putri Fir'aun. Persoalannya mau nggak terima dokumen Yahudi seperti ini? Jangankan kita, orang Kristen aja nggak mau terima itu. Nah, makanya itu saya kan menyerahkan pada pemirsa. Mau yang mana yang dipilih? Dokumen Islam yang menyebutkan bahwa Hajar itu sebagai budak, budak sahaya, hamba sahaya, ya. Dokumen Yahudi menyebutkan dia adalah putri Fir'aun, namanya Hajar. Sama seperti Fatimah dari keluarga Fir'aun. Itu kalau nggak diterima, ya monggo. Silakan. Saya tidak memaksa. Pertanyaannya kan sederhana. Mau terima yang mana? Rela nggak istrinya Nabi dianggap budak gitu. Apalagi itu keturunan Nabi Muhammad gitu. Jadi sekarang pilihan ada di tangan masing-masing. Ya, masing-masing saja. Kalau menyebutkan Hajar, Sayyidah Hajar itu sebagai budak sahaya, hamba sahaya, orang Kristen memahami itu. Orang Islam juga memahami itu. Ya, soalnya kan mungkin penulisan kitab-kitab Islam mungkin di zaman-zaman Kristen waktu itu ya. Ya, jelas kan. Dokumen Islam itu kan ditulis setelah masa era Kristen. Ya. Dan saat itu dokumen-dokumen pra-Islam itu kan banyak dihegemoni tradisi Kristen. Ya. Apakah tidak mungkin dokumen Islam, ini tidak bicara Quran dan hadis ya, ini bicara dokumen di luar Quran dan hadis. Itu apa tidak mungkin? Karena hegemoni tradisi Kristen itu begitu kuat. Sehingga pengaruh Kristen itu lebih kuat. Sementara dokumen Yahudi itu kan kebanyakan dokumen dalam bahasa Ibrani dan tidak banyak diakses. Bayangkan, saya baca, salah satunya adalah tulisan Ibnu Taimiyah. Karya beliau, kalau nggak salah 3 jilid. Man baddala dinil masih. Siapa yang telah mengganti ajaran Al-Masih. Itu menjelaskan itu dokumen-dokumen di luar Islam itu. Catatan-catatan dari kutipan Alkitab. Tapi Alkitab di situ yang dia kutip, Alkitab bahasa Arab. Bukan tidak ada dokumen Ibraninya sama sekali. Yang aslinya malah tidak disebutkan. Artinya apa? Apa yang dibaca, apa yang diakses oleh ulama-ulama kita pada masa-masa awal itu banyak hegemoni dokumen Kristen. Karena saat itulah memang yang lebih mudah diakses. Sementara dokumen Yahudi sangat sulit diakses karena keterbatasan bahasa. Dari bahasa Ibrani. Kalaupun ada bahasa Arab, ya bahasa Arab itu baru eranya saat dia gaon. Saat dia gaon yang kita bahas kemarin. Ini kan Alkitab berbahasa Arab. Maksudnya Taurat berbahasa Arab, bukan Alkitab ya. Taurat berbahasa Arab. Ini kan era Bani Abbasiyah. Baru satu, yang lain-lain semua dalam bahasa Aram, bahasa Ibrani. Jadi kalau kita mengakses bahasa Ibrani, malah lebih mengagungkan istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, sekarang Pak Edi saya tanya sekarang, mau pilih yang mana? Apa mungkin karena waktu itu
gulungan laut mati belum ditemukan. Ya memang belum Kan ditemukan. ditemukan Penemuan 1010 ya. penemuan naskah laut mati kan tahun 1947, itu baru gua pertama. Iya, iya. Belum lagi gua kedua, ketiga, seterusnya sampai 1900 berapa itu? Di zaman Nabi belum ditemukan. Ya belum. Oh, iya. King James Version, Alkitab King James Version yang pakai bahasa Inggris itu ditulis, diterjemahkan dalam bahasa Inggris itu sebelum penemuan The Dead Sea Scroll, Iya. sebelum Makhtutat Al-Bahrul Mayyit, naskah-naskah laut mati belum Ditemukan. ditemukan. Baiklah. Jadi ini problemnya di situ. Iya.